Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu AB di dalam pelajaran Ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kesamben. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi, fungsinya apa saja, lalu perannya siapa saja. Kita sudah mengetahuinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Dilihat dari judulnya saja sudah kelihatan persamaan. Berarti harus sama. Apa yang harus sama? Yang harus sama adalah harta dan modal. Yang dimaksud dengan harta itu adalah semua hal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan modal adalah segala harta yang digunakan untuk produksi atau usaha di dalam suatu perusahaan. Nah, selain dari modal ini tadi, harta bisa berasal dari pihak ketiga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berutang. Jadi harta bisa saja sama dengan utang ditambah dengan modal. Kita ketahui harta itu ada di sebelah kiri, sedangkan utang dan modal ada di sebelah kanan. Bisa kita sebut harta nanti saldo normalnya ada di debit. Sedangkan utang dan modal saldo normalnya ada di kredit. Oke, selanjutnya harta-harta apa saja yang kita masukkan ke dalam sini? Hartanya ada berbagai macam. Yang pertama adalah harta lancar. Yang dimaksud dengan harta lancar adalah harta yang langsung dapat digunakan atau dibayarkan oleh suatu perusahaan. Yang paling relevan adalah yang pertama itu adalah kas. Kas ini bisa langsung digunakan oleh perusahaan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha ini adalah hak perusahaan dari orang lain. Misalnya saja, karena kita mempelajari tentang perusahaan jasa, saya ambil contoh adalah kita memiliki perusahaan jasa laundry. Suatu hari saya adalah pemilik perusahaan laundry, kemudian salah satu dari kalian membawa laundryan itu ke laundryan saya, namanya laundry kinclong gitu loh ya. Lalu saya timbang, setelah saya timbang, terus kemudian saya janji kepada kalian, insya Allah ini akan jadi atau selesai sekitar 3 hari lagi. Setelah 3 hari kemudian kalian datang ke saya, totalnya berapa Bu? Totalnya setelah saya timbang 30.000. Waduh, maaf Bu, kalau untuk saat ini saya belum punya uang 30.000 untuk membayarnya. Gimana kalau minggu depan saya berjanji akan membayar utang laundry saya ini? Karena saya percaya pada kalian akan membayar minggu depan, maka oke, ini laundryannya jenengan kalian bawa, nanti minggu depan saya tunggu untuk pembayarannya. Jadi yang dimaksud dengan piutang adalah kita tidak menerima uang pada saat ini. Insya Allah kita akan menerimanya pada minggu depan. Jadi itu adalah hak kita. Itu yang dimaksud dengan piutang. Lalu selanjutnya harta lancar selanjutnya adalah biaya-biaya yang dibayar di muka. Biaya-biaya yang dibayar di muka adalah biaya yang kita bayar saat ini untuk waktu yang akan datang atau yang akan berjalan. Misalnya yang kemarin kita mempelajari adalah saya punya laundry ini, tapi saya sewa untuk 3 tahun ke depan. Saya bayarnya hari ini, padahal 1 bulan pun saya belum menjalaninya atau belum menempati si gedung ini. Berarti saya bayarnya hari ini
untuk 3 tahun ke depan. Berarti itu adalah yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya adalah yang keempat, perlengkapan. Nah, ini kemarin kalian sempat bingung antara perlengkapan dan peralatan. Saya jelaskan, perlengkapan adalah bahan yang habis pakai. Misalnya di perusahaan laundry saya itu, yang saya butuhkan adalah deterjen, terus multo, itu yang habis pakai. Gak mungkin kan yang setelah saya pakai hari ini untuk saya pakai besoknya lagi. Berarti saya selalu pakai yang baru. Setelah saya cuci, saya ganti yang baru untuk besoknya lagi. Gak mungkin. Oke, itu berarti itu adalah maksud dari perlengkapan. Selanjutnya, untuk harta selanjutnya adalah harta tetap. Harta tetap. Berarti hartanya tetap. Dia mengalami perubahan apabila sudah digunakan berkali-kali. Nah, ini yang masuk dalam harta tetap adalah peralatan. Nah, ini kemarin kalian bingung kan antara peralatan dengan perlengkapan. Jadi yang perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai, sedangkan peralatan adalah barang yang digunakan setelah berulang-ulang berkali-kali, kemudian nantinya dia akan mengalami penyusutan setelah dipakai berkali-kali. Contohnya, misalnya itu tadi kita punya perusahaan laundry, berarti ada mesin cuci, ada setrika, nah kayak gitu. Nah, itu kaitannya dengan nomor 2, mesin-mesin. Nah, ada mesin-mesin. Tetap contoh yang laundry yang saya pakai, mesin-mesin, misalnya itu tadi, tetap mesin cuci laundry. Nah, di sini kita bisa melihat kalau apabila dia digunakan berkali-kali, maka perusahaan itu akan berpikir apabila ada barang yang rusak karena dia sudah aus atau waktunya ganti, memang itu harus digantikah atau bisa diperbaikikah, itu bisa masuk dalam harta tetap. Dan yang ketiga adalah gedung. Gedung ini kan modelnya tahan lama, itu adalah termasuk dalam harta tetap. Dan yang keempat adalah tanah. Ini adalah harta yang paling tidak pernah habis atau hilang, kecuali memang ada suatu bencana, misal ada banjir atau gempa bumi. Nah, itu beda lagi. Selanjutnya, setelah harta lancar dan harta tetap, kita akan bertemu dengan harta yang tidak berwujud. Harta tak berwujud. Kok aneh-aneh sih di akuntansi ada harta tidak berwujud? Ada dong. Nah, apa yang dimaksud harta tidak berwujud? Itu salah satu contohnya adalah goodwill. Goodwill. Atau nama baik. Nah, karena saya mempunyai nama baik, semisal tadi laundry Kinclong sudah mempunyai nama baik, terkenal, kata orang ini pelayanannya bagus, hasilnya baik, memuaskan, bersih kinclong sekali, maka saya akan buka cabang di tempat lain. Misalnya saya buka cabang Kinclong 2. Orang pasti akan memikir, wah ini pasti sama dengan Kinclong yang pertama ini. Tuh. Jadi nama baik jangan sampai hilang. Jadi memang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir adalah tentang harta lain-lain. Harta lain-lain. Harta lain-lain itu adalah harta atau barang restan atau barang sisa. Misalnya saja kalau di perusahaan dagang, misal saya jualan kain kan bal-balan itu kan, misal ada orang pengen beli, ini sisanya cuma tinggal 1 meter 25 cm, kita nggak bisa jual 1 meter aja bu, ya udah kita jual semuanya aja, jadi nggak ada yang sisa, semuanya tetap masih bisa menghasilkan uang gitu.
Jadi harta ada 4, harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, dan harta lain-lain. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah utang. Utang atau kewajiban adalah kewajiban perusahaan terhadap orang lain yang sumber kekayaan perusahaannya yang diambil dari perusahaan lain. Contohnya, semisal kalian punya sepeda motor atau mobil, orang tua kalian punya sepeda motor atau mobil, itu kalian belum tentu membelinya secara cash. Jadi kita membelinya secara kredit. Berarti kalian punya kewajiban untuk membayarnya suatu hari nanti, begitu ya. Untuk selanjutnya adalah modal. Modal atau ekuitas adalah modal pemilik yang berasal dari harta-harta yang setelah digabung dengan utang. Nah, di dalam modal ini kita kan dalam kegiatan akuntansi, kita melakukan kegiatan usaha. Lalu mendapatkan hasil. Hasilnya berupa apa? Pendapatan. Nah, selain itu kita juga dari kegiatan usaha ini selain mendapatkan pendapatan, kita juga melakukan pengeluaran. Pengeluarannya itu apa saja? Pengeluarannya karena kalian mempunyai biaya, bisnis laundry, maka kan pasti ada air, pengeluaran air, ada listrik, ada gaji karyawan, dan lain-lain. Masa kalian listrik gratis? Nggak mungkin. Air mau nyuci di kali apa gratisan? Enggak. Lalu gaji karyawan, masa mereka bekerja tanpa pamrih? Juga tidak mungkin. Jadi kita melakukan suatu biaya pengeluaran untuk air, listrik, karyawan, dan lain-lain, itu kita sebut dengan biaya atau beban. Begitu. Maka dari itu, dari persamaan dasar akuntansi yang pertama ini, kita bisa menyimpulkan lagi. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Karena kita mungkin kalian juga belajar tentang matematika, bisa diubah lagi kan? Harta ditambah beban sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan. Biar jelas, sebelah kiri harta dan beban itu saldo normalnya berada di sebelah debit, dan utang, modal, dan pendapatan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Oke, sudah mulai mengerti tentang persamaan dasar akuntansi. Intinya setelah kita harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan harta, akun-akun apa saja yang masuk ke dalam akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Selebihnya setelah kita tahu di mana akun-akunnya, ini nanti dia akan berada di sebelah debit, saldo normalnya debit, saldo normalnya sebelah kredit atau kanan. Jadi antara harta, utang, modal, beban maupun pendapatan, sebelah sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama. Jadi harus seimbang. Semisal kalian bekerja mengerjakan suatu soal atau tugas, ternyata endingnya setelah dijumlahkan kok beda ya, kok tidak sama ya, berarti harus dianalisis ulang sesuai dengan pengertian akuntansi. Jadi harus menganalisis terlebih dahulu. Demikian anak-anak, terima kasih dari saya. Kita bertemu lagi di dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.